Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Maikul Sahir, biasa dipanggil Malik, dari kelas F mata kuliah Sistem Kendali. Di sini saya akan membuat video sekaligus ingin menjelaskan tentang kuis 1 yang diberikan oleh Pak Rudi Sunoko. Jadi untuk kuis satunya di sini terdapat 4 soal yang dimana nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk soal yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem berdasarkan waktu kontinu dan diskrit itu terbagi menjadi dua ya, waktu kontinu dan waktu diskrit. Nah, untuk waktu kontinu adalah variabel independen dalam tanda kurung yang berdiri sendiri, terjadi terus-menerus dan kemudian sinyal dinyatakan sebagai sebuah kesatuan nilai dari variabel independen. Untuk waktu diskrit, itu adalah sinyal yang menyatakan waktu diskrit dan mengakibatkan variabel independen hanya menggunakan himpunan dari nilai diskrit. Nah, untuk sistem kendali SISO dan MIMO, itu saya jelaskan SISO dulu terlebih dahulu. Nah, SISO adalah single input dan single output, yang dimana sistem komunikasi single input atau single output yang biasa disingkat dengan SISO ini adalah merupakan komunikasi yang paling sederhana. Sistem komunikasi ini menggunakan satu antena di sisi pengirim dan satu antena di sisi penerima. Nah, dan untuk MIMO sendiri adalah multiple inputs and multiple output, yang dimana dia ini teknologi nirkabel ya, yang menggunakan beberapa pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data secara bersamaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kendali loop terbuka dan tertutup. Nah, untuk sistem loop terbuka dan tertutup, untuk loop terbuka sendiri adalah keluaran tidak memberikan umpan balik kemasukan. Jadi tak tergantung dengan keluaran. Sistem loop terbuka itu menghasilkan keluaran yang dikendalikan, yang dapat dikendalikan. Dan untuk loop tertutup, dia adalah keluaran yang diumpankan balik kemasukan. Jadi tergantung dengan keluaran yang diinginkan. Sinyal didapat dari blok elemen umpan balik yang dinilai sebagai pendeteksi kesalahan atau sinyal kesalahan. Disebut juga sistem kendali otomatis. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu menjelaskan tentang umpan balik positif, umpan balik negatif, dan pengaruh dari umpan balik pada noise. Jadi, untuk umpan balik positif itu adalah menambahkan masukan referensi dengan rumus T sama dengan G dibagi dengan 1 dikurangi dengan GH. T di sini adalah fungsi transfer atau gain keseluruhan sistem kendali positif. Untuk G adalah gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi. H di sini adalah gain dari U jalur umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi. Nah, untuk umpan balik negatif itu sama, hanya saja di sini dia mengurangi kesalahan antara frekuensi antara masukan referensi. Rumusnya juga sama, hanya saja di pembaginya yang berbeda. T sama dengan G dibagi 1 tambah GH. Dengan T, fungsi transfer atau gain keseluruhan sistem kendali. Untuk G sendiri adalah gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi. Dan H, gain dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi. Nah, untuk pengaruh umpan balik pada voice itu ada 4. Yang pertama, kalian harus membandingkan nih hubungan fungsi transfer dengan atau tanpa feedback karena sinyal noise saja. Yang kedua, harus mempertimbangkan sistem kendali loop terbuka dengan sinyal noise saja. Harus juga memperhatikan fungsi transfer loop tertutup karena sinyal noise saja. Itu rumusnya C dalam tanda kurung S dibagi dengan N dalam tanda kurung S sama dengan GB dibagi dengan 1 plus GA GBH. Yang dimana itu didapat dari input line R ya. Terus bandingkan kedua persamaan yang sudah saya jelaskan di atas, maka didapat dalam sistem kendali loop tertutup penguatan karena sinyal noise dikurangi dengan faktor dalam tanda kurung 1 plus H GA GB. Asalkan
sukunya itu 1 plus H, GAGB lebih besar dari 1. Maka nanti hasilnya ada perbedaan dari keluarannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan sistem kendali model matematik. Ini adalah soal nomor 3 pada kuis 1. Nah, saya akan menjelaskan model persamaan diferensial. Apa sih model persamaan diferensial? Model persamaan diferensial merupakan model matematis domain waktu dari sistem kendali. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Terapkan hukum dasar pada sistem kendali. Dapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan mengalihkan variabel perantara. Nah, contoh di sini adalah pada arus seri. V sama dengan RI plus L DI per DT plus VA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi model transfer. Model transfer di sini adalah model matematika S-domain dari sistem kendali LTI dalam tanda kurung linear time invariant adalah rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal keempat dan soal terakhir pada kuis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem mekanik translasi. Nah, sistem mekanik translasi itu ada beberapa poin. Yang pertama, torsi pegas dalam sistem mekanik translasi pegas menyimpan energi potensial, sama halnya seperti sistem mekanik rotasi dan pegas rotasi. Selanjutnya, torsi akan mendapatkan perlawanan karena elastisitas pegas torsi ketika pegas torsi dierapkan. Nah, torsi yang berlawanan sebanding dengan perpindahan sudut pegas torsional dan tanda kurung momen inersia dan gesekan diabaikan. Nah, untuk rumusnya adalah TK tak hingga perpindahan sudut. TK di sini adalah berlawanan karena elastisitas pegas torsi. Nanti kita dapat ketahui TK sama dengan TK K D K theta. Nah, K di sini adalah konstanta pegas dari torsinya itu sendiri. Selanjutnya untuk dashpot. Nah, dashpot torsi akan dilawan oleh torsi yang berlawanan karena gesekan rotasi dari dashpot. Torsi ini sebanding dengan kecepatan sudut benda dalam tanda kurung, momen inersia dan elastisitas diabaikan. Di sini kita menggunakan TB, di mana TB torsi berlawanan karena gesekan rotasi dashpot. B-nya di sini adalah koefisien gesekan rotasi, untuk W-nya sendiri adalah kecepatan sudut dan untuk theta perpindahan sudut. Nah, nanti TB sama dengan B dikali dengan kecepatan sudut sama dengan koefisien gesekan rotasi atau B tadi itu dikali dengan perpindahan sudut dibagi dengan kecepatan sudut. Sekian dari penjelasan kuis 1 dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.